pergi ke ladang memetik padi. Padi disimpan di dalam lumbung. Mari mendengar cerita negeri tentang tongkat sakti yang agung. Horas, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah tongkat yang bernama Tukot Tunggal Panaluan. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Pada zaman dahulu, di daerah Pangururan, tepatnya di desa Sidogor-Dogor, hiduplah seorang pria bernama Guru Hatimburan. Guru Hatimburan memiliki gelar yaitu Datuk Arak Mipani. Dia tinggal bersama istrinya yang bernama Sindak Panaluan. Mereka sudah menikah lama, tetapi belum dikaruniai satu orang pun anak. Nah, selang beberapa bulan kemudian, istri dari Guru Hatimburan pun hamil. Nah, berita kehamilan ini pun semua warga kampung pun terheran-heran dan menganggap ini menjadi diam gaib. Nah, pada saat itu juga di kampung itu pun mengalami musim kemarau yang berkelanjutan. Panas yang tak tertahankan membuat tanah menjadi kerak dan menjadi keras. Lalu Raja Bius pun bertemu dengan Guru Hatimburan. Guru, tidak sepatutnyakah kita mencari tahu mengapa musim kemarau ini berkelanjutan dan menanyakannya kepada Dewata Melejen Nabur dan tentang istrimu yang hamil, bagaimana dia bisa hamil setelah begitu lama menikah dengan. Lalu Guru Hatimburan pun menjawab, semua hal bisa terjadi. Percakapan itu membuat Guru Hatimburan dan Raja Bius pun bertengkar, tetapi tidak sampai berkelahi. Kemudian selang beberapa waktu, akhirnya istri dari Guru Hatimburan pun melahirkan. Ia melahirkan bayi kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Untuk merayakan lahirnya anaknya itu, Guru Hatimburan pun menyembelih seekor lembu sebagai bentuk mendamaikan kekuasaan jahat. Nah, dia mengundang penatua-penatua desa dan ketua-ketua kampung untuk menghadiri acaranya tersebut. Nah, di situ ia mengumumkan nama anaknya. Yang laki-laki diberi nama Aji Donda Kaptan dan yang perempuan diberi nama Siburu Naswa. Nah, kemudian setelah acara selesai, Guru Hatimburan mendapat nasihat dari seorang tamu yang berkata seperti ini. Guru, sebaiknya kau memisahkan kedua anakmu itu. Satu dibawa ke timur dan satu lagi dibawa ke barat. Karena mereka adalah kembar dan mereka juga berada di jenis kami. Tetapi Guru Hatimburan pun tidak mendengarkan nasihat tersebut. Justru Guru Hatimburan pun membangun sebuah gubuk di Gunung Pusuk Buhi untuk menyembunyikan kedua anaknya. Gubuk tersebut dijaga oleh seekor anjing. Setiap hari Guru Hatimburan membawa makanan untuk kedua anaknya tersebut. Nah, selama beberapa tahun mereka bertumbuh dan menjadi dewasa. Nasihat penatua-penatua kampung dan ketua-ketua kampung itu pun menjadi nyata bahwa adanya cinta saudara di antara mereka. Nah, suatu saat si Guru Nawasan jalan-jalan ke hutan dan menemui sebuah pohon yang bernama Piu-Piu Tangkulon. Pohon ini memiliki batang yang penuh duri, tetapi buahnya sangat manis kalau dimakan. Lalu timbullah hasrat si Guru Nawasan untuk memakan buah tersebut. Lalu setelah makan buah tersebut, dia pun tertarik dan menyatu dengan pohon tersebut. Yang tersisa tinggal hanya kepalanya. Kemudian Aji Donda Hatakutan pun khawatir karena adiknya belum juga kembali. Dia pun mencari, meneriakkan namanya di sepanjang hutan. Dan akhirnya dia mendapat jawaban dari pohon yang ada di dekat. Melihat itu, dia mencoba memanjat, tetapi dia juga ikut
menyatu dengan pohon tersebut. Mereka berdua menangis, meneriakkan pertolongan, tetapi suara mereka ditelan gelapnya hutan. Keesokan harinya, anjing mereka lewat dan melompat-lompat di pohon tersebut. Ya, dan akhirnya anjing itu pun ikut juga menempel. Kemudian guru Hatimburan pun seperti biasa membawa makanan ke guru itu. Lalu melihat anaknya tidak ada di situ. Lalu dia pun mengikuti jejaknya ke hutan dan melihat pohon tersebut. Ya, tinggal kepalanya saja anak-anaknya itu. Dia pun kembali ke kampung dan menurut informasi yang dia dapat, dia menemui seorang datu yang bernama Datu Paman Ukul dan membawanya ke pohon tersebut untuk membebaskan kedua anak. Datu Paman Ukul pun memulai ritual, membaca mantra dan memujuk roh-roh yang menawan anaknya itu agar melepaskannya. Kemudian Datu Paman Ukul pun mencoba memanjat pohon tersebut, tetapi dia bukan nasib sama. Begitu juga dengan beberapa datu lainnya seperti Datu Ngarangen Gosi, Datu Borusi Baso Bolon, Datu Orbo Marpau, lalu yang terakhir si Haji Bahar, ataupun bisa dibilang si Jolma Sobegu yang artinya setengah manusia setengah iblis. Nah, akhirnya ada seseorang yang bernama Pansa Ginjang menemui Guru Hatimburan. Guru, sebaiknya kita memberi pilihan kepada roh tanah, roh batu dan roh air dan sebagainya. Guru Hatimburan pun mengiyakan. Kemudian Guru Hatimburan pun membawa Pansa Ginjang ke pohon tersebut. Lalu Pansa Ginjang pun membaca mantra bagi senjata wasiatnya. Setelah dia membacakan mantra, dia pun menebang pohon tersebut. Kemudian pohon itu pun tumbang. Setelah pohon itu tumbang, Pansa Ginjang pun berkata kepada Guru Hatimburan, potonglah kembali potong kayu itu menjadi beberapa bagian dan pahatlah wajah-wajah mereka yang tertempel pada pohon itu. Lalu setelah Guru Hatimburan pun selesai memahat kayu itu, dia menyembelih seekor lembu untuk menghormati orang-orang yang tertempel di tongkat ini. Lalu pada saat menortor, para Pansa Ginjang pun kesurupan. Roh-roh yang ada di tongkat tersebut, dia pun berkata kepada Guru Hatimburan menggunakan roh Aji Donda Hatahutan dan si Boru Nawasa dan berkata, terkutuklah kau ayah dan ibu, yaitu yang melahirkan aku. Lalu Guru Hatimburan pun membalas, jangan kutuk aku, tapi kutuklah dirimu sendiri, karena kamu jatuh dalam lubang dan terbunuh oleh pisau, dan kamu tidak memiliki keturunan. Setelah itu selesailah kisah dari Tukon Tunggal Panaluan. Sampai saat ini Tukon Tunggal Panaluan menjadi tanda bagi masyarakat Batak agar selalu berpegang teguh pada ajaran adat dan selalu berpegang kepada kebaikan. Pesan moral dari cerita yang saya sampaikan pada hari ini adalah kita harus selalu menghormati adat dan aturan yang berlaku di masyarakat. Sekian cerita yang saya sampaikan pada hari ini. Pergi ke danau membawa jala, jala disebar mendapat ikan. Cukup sekian cerita legenda, semoga menjadi ilmu dan teladan. Sekian cerita yang saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Horas.